Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, karena saya tag di pagi hari, teman-teman semuanya. Hari ini saya ingin memberikan contoh bagaimana membuat sebuah campaign. Jadi, ini akan bermanfaat bagi teman-teman yang akan ngulik tugas pertama strategi taktik iklan, strategi pitching iklan, dan kedua iklan online. Karena di sini saya akan sharing 2 contoh, akan saya bedah 2 buah contoh. Yang pertama ILM, tentang sampah, berarti ini terkait dengan strategi pitching iklan. Dan yang kedua ada campaign dari Anlin, brand komersil. Ini berarti sama seperti, ONBC NISP buat iklan online. Oke, kita mulai aja untuk bedah iklan. Bukan bedah iklan ya, bedah campaign. Mana ya, nah ini dia. Sudah keluar. Oke, udah kelihatan ya. Ini jadi social media campaign dari saya. Kebetulan materi ini yang saya share di workshop social media campaign di Yogyakarta Communication apa sih? Ya itu JCC lah, Jakarta Communication Center apa gimana gitu. Pokoknya itu Jakarta Communication Yogyakarta Communication Conference. Jadi sebuah konferensi komunikasi di Jogja. Nah, ini teman-teman. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengumpulkan fakta data tentang masalah, tentang problem. Dan susunlah fakta dan data ini dari umum ke khusus. Dari problemnya, kan saya buat segitiga terbalik ya. Pertamanya problem seputar sampah itu apa, kemudian mengkerucut ke satu buah topik yang akan kalian benahi. Nanti saya kasih contohnya di belakang. Cuma ini prinsipnya dulu dipahami dulu ya. Pertama problem, susun dari umum ke khusus. Jadi kalau ngomongin problem sampah di Jogja seperti apa, terus kemudian lebih fokus lagi masalahnya apa, terus sampai fixing the problem. Tentukan masalah spesifik, harus spesifik, satu masalah dan satu masalah aja ya. Semakin teman-teman fokus di fix the problem, semakin mudah kalian cari jawabannya. Karena dari pertama udah terarah, oke, aku mau menyelesaikan masalah yang ini doang nih. Tadi karena kalau kita bicara masalah sampah akan sangat luas sekali. Kemudian, nah ini, setelah teman-teman menentukan masalahnya, kalian jadi bisa tahu nih challenge. Kalian harus do something apa nih di kedepannya. Misalnya nih, dari masalah sampah, ternyata yang dikerucutkan oleh kalian adalah buang sampah sembarangan di jalan misalnya. Challenge-nya berarti kan hal positif apa yang akan kalian ciptakan saat masalahnya buang sampah sembarangan. Oke, berarti challenge-nya adalah hal positifnya. Membuat masyarakat buang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian di sini find the solution, isinya ada 2, ada pesan. Nah, pesan ini bisa kita ambil dari challenge. Di saat challenge-nya itu membuat orang-orang buang sampah pada tempatnya, maka pesannya adalah ngajak apa yang mau diajak orang-orang, "Yuk buang sampah pada tempatnya." Dan di sini pesan akan disampaikan dari brand ke target audience melalui 5 step. Seperti yang saya share di materi video saya sebelumnya. Ini step di media digital dari mulai bikin orang aware, sadar, tahu, kenal, interest, suka. Kemudian search, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka akan kemudian browsing sendiri. Action, nah action di sini tadi how to say-nya apa nih? How to say lagi. Call to action-nya apa nih? Kalau tadi kan message-nya, "Yuk buang sampah pada tempatnya." Action-nya, orang akan buang sampah pada tempatnya. Nah, di sini perlu di-trigger juga dan share. Share ini juga orang-orang perlu kita trigger, kita picu untuk sharing aktivitasnya dia. Nah, kemudian bagaimana kita menyampaikan pesan? Nah, ini kita perlu insight. Insight itu adalah wawasan tentang target audience. Oke, kita lihat target audience kita apa sih dari mereka yang harus kita pahami? Yang pertama behavior, kebiasaan. Kebiasaan dalam membuang sampah. Kita amati, kita tanya-tanyain, terus kita coba. Jadi kalau ini kan kalau teman-teman bisa melakukannya dengan 2 hal ya.
Ini sebetulnya di penelitian itu penggalian data. Ada triangulasi sumber, triangulasi metode. Kalau metode teman-teman ada wawancara, observasi, dokumentasi. Wawancara ya udah kalian ngobrol sama orang-orang sekitar sungai. Yang kedua observasi, kalian amati. 3 dokumentasi, kalian gali data-data, berita-berita di sosial media, di internet, atau triangulasi sumber. Kalian wawancara 3 orang. Yang apa namanya, misalnya 3 orang dari sekitar sungai juga, kemudian cari konsistensinya. Yang dicari tadi behavior, kebiasaan membuang sampah, attitude, perilaku dalam membuang sampah, dan point of view. Sudut pandang mereka tentang sampah, tentang sungai, tentang jalan seperti apa sih. Siapa tahu mereka mikirnya, "Oke, Yogyakarta kan tong sampah besar, jadi kita bisa buang sampah sembarangan." Atau, "Ah, cuek aja lah, nggak ada yang tahu kok." Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dikulik. Karena ini yang, apa namanya, jadi kebiasaan yang bisa kita gali jadi sebuah ide. Nah, ini ya ide ya, dan juga mekanisme. Oke. Jadi ide dan mekanisme ini adalah yang akan apa ya, kita turunkan di mekanismenya di awareness kayak gimana, interest kayak apa, action-nya kayak apa. Jadi sosial media, ingat sosial media itu media interaktif dan juga kolaboratif. There are hundreds of rivers in Indonesia. Millions of people live in the river basin, and they rely on its flow for their daily water needs. Unfortunately, some rivers have been called the world's most polluted rivers. Heavy pollution leads to illnesses such as typhoid, cholera, E. coli infection, and threatens the health of at least 10 million Indonesians living on the riverbanks. Littering is the main problem. People dump garbage into rivers every day. Plastic bottles, diapers, sandals, and all kinds of rubbish flooded the rivers. Clean Action wanted to raise awareness and help by cleaning up the rivers, but the number of volunteers are limited. Hence, a crowdsourcing project was carried out. Introducing PinTrash. We have the world's third largest number of Pinterest users. They love to find their interests on Pinterest and share it with the world. Our idea, make them find and share our interest, rivers of trash. We collected trash from the rivers, shot them, and turned them into eye-catching photographs. We then flooded lots of PinTrash photos on Pinterest. Exactly how people did to our rivers. When users click on the images, a call to action message leads them to PinTrash, a site where we expose where these trash came from. To help save the rivers, we urge users to register as a volunteer in our river cleaning projects. For each completed registration, a trash photo will disappear from the site, just like cleaning up the rivers. The more volunteers we got, the more trash will be removed. The campaign caught the public's attention. The result? Thousands of PinTrash photos were shared. Number of volunteers and awareness raised significantly. With lesser trash in the rivers, the people are now healthier and happier. PinTrash, less trash, more goodness. Oke, ini campaign dari Pinterest, Less Stress, More Goodness. Kita bedah dulu ya. Pertama, problem. Nah ini, kita coba perhatikan. Pertama, dia ngomong sangat umum. Ada banyak sekali sungai di Indonesia. Jutaan orang tinggal di sekitar sungai and rely on this. Oh, dan menggunakan airnya untuk kebutuhan sehari-hari. Oke. Terus kemudian kita lihat nih, isunya udah mulai ke air. Beberapa sungai adalah sungai yang paling berpolusi. Terus polusi yang sangat berat menyebabkan penyakit. 10 juta orang tinggal di tepi sungai. Indonesia, 10 juta orang di Indonesia tinggal di tepi sungai. Makin fokus lagi nih, buang sampah adalah masalah utamanya. Buang sampah gimana nih? Masyarakat membuang sampah ke sungai. Oke, main kerucut lagi. Aksi pembersihan menginginkan kesadaran yang meningkat untuk menolong membersihkan sungai. Tapi
jumlah sukarelawannya terbatas. Sangat fokus ya. Jadi dari mulai masyarakat yang umum, ada banyak sekali sungai di Indonesia, sampai fokus sekali jumlah volunteer atau jumlah sukarelawannya terbatas. Ini adalah fixing the problem. Hal spesifik yang akan kita selesaikan. Ini masalahnya. Dari sini ketemu challenge. Berarti saat jumlah sukarelawannya sedikit, berarti tantangan kita adalah meningkatkan jumlah sukarelawan. Nah, dari sini ketemu pesannya, ayo gabung jadi sukarelawan, ini adalah pesannya. Clear ya? Dari fixing the problem diturunkan jadi challenge, diturunkan jadi message. Nah, sekarang kita lihat solution. Nah, ini nih. Ini ada insight nih. Jadi tadi ya, insight itu adalah behavior, attitude, point of view dari target audience kita terhadap masalah tertentu. Nah, di sini ada insight-nya, Indonesia adalah 3 besar jumlah pengguna Pinterest di dunia. Suka menemukan apa yang mereka sukai dan sharing. Ini insight-nya. Terus kemudian, ini idenya, Pinterest membuat mereka menemukan dan juga mencari sungai sampah. Nah, ini mekanismenya. Pertama, kita kumpulkan sampah dari sungai. Kemudian yang kedua, potret dengan foto yang menarik mata, eye-catching. Yang ketiga, banjiri foto di Pinterest, posting semua di Pinterest. Yang keempat, pengguna Pinterest akan mengklik image, mengklik fotonya. Nah, setelah klik foto, call to action-nya, pesan call to action-nya keluar. Yuk jadi relawan. Terus kemudian pengguna Pinterest mendapatkan informasi tersebut. Terus ada muncul lagi call to action untuk daftar jadi relawan. Dan terakhir mereka daftar dan foto yang kita klik tadi akan hilang dari situs. Nah, foto-foto saat kita membajari foto di Pinterest, ini adalah awareness. Ini adalah tahapan agar orang-orang sadar ada campaign ini, orang kenal. Terus kemudian user get information, mereka setelah mengklik dapat informasi banyak, ini adalah tahap interest. Dan kemudian register your trash foto, daftar. Orang jadi daftar ini action. Nah, kalau diperhatikan di sini share sama search nggak ada karena ini share 2S ini dilakukan mandiri oleh konsumen. Ini contoh kedua.
Itu dia contoh campaign dari Andin, mari kita bedah. Ini dia, kalau brand biasanya problemnya nggak terlalu banyak. Dari sisi problemnya, mereka bukan sponsor. Jadi mereka tidak dapat menunjukkan semua hal tentang SEA Games, tentang games-nya, stadionnya, logonya mereka nggak bisa menampilkan. Fixing the problem. Jadi di sini masalah utamanya, selama Asian Games 2018, Andin ingin meningkatkan conversation, pembicaraan tentang olahraga dan juga eee, gaya hidup sehari-hari yang aktif ya. Itu visi the problem-nya. Terus solusinya, pesannya adalah, "Who is the athlete?" Idenya, di sini insight-nya orang-orang biasa, apa namanya, melampau bukan ya, push their limit, stress their limit. Jadi orang biasa ini suka, eee, menantang dirinya hingga batasnya untuk memenuhi tanggung jawabnya seperti atlet. Idenya, ini ada atlet di sekitar kita, banyak sekali atlet di sekitar kita. Mekanismenya ini, yang pertama membuat polling di sosial media, terus yang kedua, bikin digital video di sosial media, mana yang atlet. Terus yang ketiga, membuat live activation di sosial media. Yang keempat, membuat konten sosial media yang provokatif. Terus yang kelima, bikin pameran. Oke teman-teman, sekian materi dari saya, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.